Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Raisa, nomor undi 27. Saya akan membawakan sebuah dongeng dari kampungku untuk Indonesia yang berjudul Waktu Lumbung. Cerita ini ditulis oleh guru saya, Ibu Ita Vina Listiawati. Beginilah ceritanya, yuk simak. Pada malam bulan purnama menjelang musim panen padi, terdengar suara lesung dipukul oleh sosok tak kasat mata. Suara itu berasal dari Watu Lumbung, sebuah batu besar yang menyerupai lumbung, tepat menyimpan padi yang berada di lereng Gunung Cumbri. Suara itu membuat warga menjadi panik dan gelisah. Begitu juga dengan sang kepala desa yang akrab dipanggil Pak Pol. Para warga, suara lesung dari Watu Lumbung terdengar riuh. Itu pertanda petani akan mengalami gagal panen. Padahal padi sudah diberi pupuk dan pestisida kimia dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi mengapa masih gagal juga ya? Iya Pak Polo, tanah semakin tidak subur dan orang semakin banyak. Itu sawah merajalela. Ayo kita beli pupuk yang ada di iklan-iklan TV itu loh Pak Polo. Katanya sih bisa untuk segala macam tanaman Pak Polo. Keesokan harinya penjual pupuk yang ada di iklan TV itu pun didatangkan. Ia datang dengan pakaian rapi, sepatu mengkilat, dan mobil yang bagus. Semua warga yakin ia akan menyelesaikan masalah mereka semua. Perkenalkan, saya penjual pupuk. Saya membawa pupuk dan pestisida serbaguna. Memang sih agak sedikit mahal, tapi pas lebih TAP. Ya, ini pasti solusi. Tanaman kita pasti subur kembali kayak dulu. Tanpa ragu, semua warga langsung menggunakan pupuk tersebut dalam jumlah yang sangat banyak. Namun, menjelang musim panen berikutnya, pada malam bulan purnama, suara lesung kembali dipukul. Warga mulai gelisah. Loh, kenapa lagi ini? Bukankah padi sudah diberi pupuk yang paling mahal?
biar saja. Kapan terjadi lagi? Panas semakin keras, hama justru semakin banyak. Teman-teman, sementara itu di ujung desa, seorang pemuda bernama Karyo sedang memandang sawahnya. Hamparan padi tampak menguning, tumbuh subur, dan bulirnya terisi penuh. Alhamdulillah, wargaku tidak akan kelaparan. Panen padiku melimpah, dan lubung-lubung kami terisi penuh. Cukup ini untuk kebutuhan sampai panen berikutnya. Melihat hal itu, warga mulai berbisik-bisik, menuduh Karyo menggunakan pesugihan. Lalu melaporkannya kepada Pak Polo. Karyo pun dipanggil ke balai desa. Karyo, coba jelaskan bagaimana caramu mendapat hasil panen yang sangat melimpah. Pasti pakai pesugihan. Iya kan? Ayo, ngaku aja. Maaf Pak Polo, warga sekalian, saya tidak memakai pesugihan apapun. Sungguh, saya hanya memakai itu. Dia menunjuk seekor sapi. Mereka saling berpandangan bingung. Mo, Mo, ini ya. Apa maksudmu itu, Karyo? Begini loh Pak, saya menggunakan kotoran sapi sebagai pupuk, sehingga tanah tetap subur dan tidak rusak. Untuk pestisida, saya menggunakan air kencing sapi, hanya bisa diatasi, dan ekosistem sawah pun terjaga. Pak Polo dan warga terdiam. Mereka menyadari bahwa menggunakan pupuk dan pestisida kimia dalam jumlah yang banyak justru merusak tanah dan keseimbangan alam. Sejak saat itu, warga mulai beralih menggunakan pupuk kompos dan hewan ternak mereka. Hasilnya luar biasa. Panen padi melimpah, persediaan tanah terjaga, dan lubung-lubung terisi penuh. Hidup Karyo! Hidup sapi ternakku! Hidup alam desaku! Sejak saat itu, suara riuh resum dari waktu lubuk tak pernah terdengar lagi. Ternyata suara itu pertanda bahwa alam sedang tidak baik-baik saja. Ekosistem sawah terganggu sehingga mempengaruhi hasil panen. Kini alam telah kembali tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.